Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue membagikan kembali yaitu berita dan rumor transfer sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu Neymar dan Kylian Mbappe ingin bertahan, negosiasi kontrak sudah dimulai. Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi merespon berbagai rumor tentang masa depan dua superstar miliknya yaitu Neymar dan Kylian Mbappe. Dia mengklaim kedua pemain itu ingin perpanjang masa baktinya di PSG, alias tidak berencana hengkang ke klub lain. Rumor tentang masa depan Neymar dan Kylian Mbappe santer beredar sepanjang musim ini. Neymar berulang kali dikaitkan dengan Barcelona. Di sisi lain, Mbappe dihubungkan dengan beberapa klub. Yang paling santer tentu saja Real Madrid dan Liverpool, yang disebut-sebut ngebet memboyong pemain asal Prancis itu. Kedua pemain sama-sama tinggal menyisakan kontrak selama 18 bulan lagi di PSG. Namun Al-Khelaifi meyakini mereka siap untuk perpanjang komitmennya di klub raksasa Ligue 1 itu. Kami sudah mulai pembicaraan dengan Neymar dan Kylian Mbappe. Diskusi akan tetap rahasia, tetapi saya sangat yakin mereka berdua ingin tetap bersama kami di PSG. Dalam kesempatan berbeda, Neymar secara tidak langsung mengamini pernyataan Al-Khelaifi. Dia mengaku tidak punya pikiran untuk meninggalkan Parc des Princes. Pernyataan itu dilontarkan Neymar setelah mencetak hat-trick dalam kemenangan 5-1 PSG atas Istanbul Basaksehir di Liga Champions. Hasil itu mengantarkan PSG melenggang ke fase 16 besar. Saya sangat bahagia di sini di Paris. Saya sangat senang di klub bersama rekan-rekan tim. Ide yang dari PSG tidak pernah terlintas dalam benak saya. Kami perlu bicara tentang kontrak baru. Kami punya hubungan yang sangat bagus. Saya merasa beruntung. Kita lihat saja apa yang terjadi di masa depan. Berita selanjutnya itu, Marcus Rashford berisyarat pensiun di Manchester United. Rashford mengaku punya ikatan kuat dengan klub masa kecilnya itu, dan melihat masa depannya ada di sana, sehingga enggan hengkang ke tempat lain. Marcus Rashford telah mengisyaratkan bahwa dia ingin bertahan di Manchester United selama sisa karirnya. Pemain berusia 23 tahun itu bergabung dengan MU sejak usia 7 tahun, dan berkembang melalui akademi klub sebelum melakukan debut senior pada usia 18 tahun. Dalam pertandingan Liga Eropa melawan FC Michelin pada tahun 2016 silam. Pada akhir musim itu, Rashford berhasil mencetak 8 gol dari 18 penampilan untuk setan merah, serta mendapatkan tempat di skuad Inggris untuk Euro 2016 di Prancis. Dia lantas menjadi pemain kunci untuk klub dan negara sejak itu, mencetak 77 gol dalam 232 penampilan untuk MU, serta 11 gol dalam 40 pertandingan ketika memperkuat The Three Lions. Berbicara di acara British Sport Awards, Rashford mengatakan tidak pernah berpikir untuk meninggalkan klub masa kecilnya itu, dan berharap untuk tetap di sana sampai ia pensiun. Bagi saya tidak pernah melihat melampaui Manchester United. Sebagai seorang anak, saya tidak pernah melihat melampaui Manchester United. Dalam pikiran saya, tidak akan dapat bagi saya untuk menangkan seragam klub lain. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk klub selagi saya di sini. Semoga itu untuk jangka panjang. Berita selanjutnya itu, inkonsisten, Barcelona dianjurkan angkut striker potensial Benfica ini. Barcelona didorong merealisasikan transfer di baru Benfica satu ini, jika mereka ingin depan mereka kembali terlihat gahar. Jika lini depan Barcelona mau kembali tampil garang, mereka dianjurkan membuang striker berbakat Benfica yaitu Darwin Núñez. Musim lalu, Núñez meninggalkan Almeria untuk bergabung dengan raksasa Portugal itu. Tak perlu waktu lama, sejak berseragam Benfica, Núñez langsung memperlihatkan penampilan moncernya. Sementara di kubu Barca, mereka kehilangan satu magis dari depan, sejak kepergian bomber Luis Suarez, yang di bursa transfer musim panas lalu, dilepas ke Atletico Madrid. Núñez pun dipandang memiliki segala syarat menjadi suksesor compatriotnya sekaligus seniornya di tim nasional Uruguay itu. Barca didukung untuk mengangkut Núñez di bursa transfer berikutnya, di tengah inkonsistensi yang dirasakan pasukan Ronald Koeman di ajang Liga Spanyol sepanjang musim ini. Pemain ini memiliki koneksi dengan saya, dan saya memiliki perasaan kebapaan terhadap dia. Dia adalah salah satu pemain saya dan saya berpendapat bahwa dia adalah obat ajaib untuk diserang Barcelona. Nilai Al-Sheikh. Barca harus mempertimbangkan ini. Núñez 21 tahun mencatatkan 13 penampilan di seluruh kompetisi sejauh ini bagi Benfica dengan mengemas 6 gol. Di musim lalu, Núñez menghasilkan 16 gol di ajang Liga bersama Almeria dari 30 penampilan. Berita selanjutnya itu, Atalanta kisru, Milan siap caplok ke Papu Gomez. AC Milan dikabarkan memantau kondisi Atalanta secara seksama dan menunggu kesempatan untuk memboyong pemain andalannya yaitu Alejandro Gomez dari Ladea. Atalanta sekarang ini sedang dilanda prahara, terjadi keretakan hubungan antara Alejandro Gomez dan pelatihnya yaitu Gianpiero Gasperini. Kabarnya Gomez disebut tak terima usai ditarik keluar Gasperini sebagai babak pertama melawan Michelin. Pemain yang akrab sapa Papu itu kemudian mendapat dukungan dari rekan-rekan timnya.
Situasi itu membuat Gasperini sempat mengundurkan diri dari Atalanta, akan tapi tak diterima oleh manajemen Oladea. Salah satunya adalah jika Gasperini bertahan, maka Atalanta harus menjual Papu. Begitu juga pemain lainnya yang mendukungnya pada Januari 2021 nanti. Kisah Atalanta itu ternyata diberitakan menarik perhatian AC Milan. Kabar itu dilansir oleh Calcio Mercato. Rossoneri siap mendatangkan pemain asal Argentina itu pada Januari nanti, meski usianya saat ini sudah 32 tahun. Hal itu diklaim tak akan jadi masalah bagi AC Milan, sebab ia dinilai masih bisa membuat perbedaan besar bagi tim yang dibelanya. Selain itu, Milan mengincarnya karena gajinya juga murah, yakni sekitar 2 juta euro per musim. Namun demikian, transfernya masih agak cukup mahal. Atalanta diklaim hanya akan melepasnya dengan bandrol sekitar 10 juta euro. Dalam laporan itu, Calcio Mercato juga menyebut bahwa AC Milan mencari Gomez karena bermasalah dengan Hakan Çalhanoğlu. Kontrak gelandang serang itu akan berakhir pada musim panas 2021 nanti. Akan tapi, mereka kesulitan untuk membarui kontrak pemain Turki itu. Negosiasi disebut berlangsung alot. Berita selanjutnya itu, Barcelona BU, Bayern Munchen siap tampung Frenkie de Jong. Spekulasi transfer Frenkie de Jong memasuki babak baru. Juara Bundesliga di Bayern Munchen dilaporkan tertarik merekrut jasa sang gelandang di bursa transfer berikutnya. De Jong pertama kali bergabung di Barcelona di tahun 2019 silam, setelah sang gelandang tampil memukau di Ajax Amsterdam. Meski baru memasuki musim keduanya di Barcelona, De Jong belakangan ini disukan akan dijual. Ini dikarenakan Barcelona mengalami krisis keuangan, sehingga mereka terpaksa menjual sang gelandang. Gol Internasional mengklaim bahwa De Jong berpotensi pindah ke Jerman. Setelah Munchen tertarik untuk membuang sang gelandang. Menurut laporan itu, Munchen saat ini tengah membutuhkan gelandang baru. Di musim panas kemarin mereka kehilangan Thiago Alcantara. Belum lagi di musim depan, mereka dikonfirmasi bakal ditinggal Javi Martinez. Jadi mereka diberitakan mencari asupan baru untuk lini tengah mereka. Menurut laporan itu, pihak Munchen sudah lama mengincar sosok De Jong. Direktur olahraga mereka itu Hasan Salihamidzic sudah jatuh hati terhadap sang gelandang saat ia masih bermain di Ajax. Mereka sempat mencoba mendatangkannya di tahun 2019 silam, namun mereka kalah bersaing dengan Barcelona. Bayern Munchen diberitakan harus siap keluar uang dalam jumlah besar untuk merekrut De Jong. Pasalnya sang gelandang terikat kontrak hingga tahun 2025 di Camp Nou. Berita selanjutnya itu, Ibrahimovic tergoda perpanjang kontrak bersama Milan. Zlatan Ibrahimovic dikabarkan tergoda untuk perpanjang kontraknya bersama AC Milan selama 1 musim lagi. Namun semuanya bakal bergantung pada satu hal. Corriere della Sera memberikan sedikit analisisnya mengenai situasi Ibrahimovic yang tampaknya sangat tergiur untuk menekan kontrak berdurasi 1 tahun dan tetap membela sendiri hingga usianya 40 tahun. Manajemen Milan telah mulai negosiasi dengan agennya itu Mino Raiola. Namun harus ditunda lantaran striker 39 tahun itu memutuskan untuk membahas pembaruan kerjasamanya paling awal musim semi nanti, sekitar Maret hingga April 2021, saat hanya akan beberapa bulan tersisa dalam kontraknya. Legenda Swedia itu akan berbicara langsung pada Paolo Maldini untuk mengevaluasi apakah ia akan bertahan selama 1 musim lagi bersama klub atau memutuskan berpisah dengan Rossoneri. Terdapat satu syarat mungkin akan menentukan pilihan mantan bintang Paris Saint-Germain itu, yakni lolos ke Liga Champions untuk musim depan. Karena itulah, bukan masalah ekonomi bakal menentukan keberlangsungan karir Ibrahimovic di klub nanti. Sebagaimana pernah dinyatakan sang pemain sendiri. Namun masa depannya di Milan bakal bergantung pada motivasinya, yang seperti disebutkan di atas, lolos ke Liga Champions akan memainkan peran penting. Berita selanjutnya itu, pilih MU, Edinson Cavani ungkap alasan menolak tawaran Juventus. Edinson Cavani bergabung dengan Manchester United di musim panas 2020. Penyerang Seruga itu kontrak selama 1 musim dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Cavani pindah ke MU setelah kontraknya dengan Paris Saint-Germain tadi diperpanjang. Dia dianggap sudah tidak lagi dibutuhkan oleh raksasa Prancis itu. Untuk pemain dengan pengalaman dan kualitasnya tidak mengherankan jika sejumlah klub berlomba untuk mendapatkan Cavani secara gratis. Mereka diantara Juventus dan Inter Milan. Namun Cavani menolak tawaran dari klub Italia itu dan memilih bergabung dengan MU. Napoli menjadi alasan utama pemain berusia 33 tahun itu mengambil keputusan itu. Cavani pernah 3 musim bermain untuk Napoli, yaitu tahun 2010 hingga tahun 2013. Dia mencetak 78 gol dari 104 pertandingan bersama Napoli. Karena itu, sulit bagi pemilik El Matador itu untuk balik ke Italia dan menjadi lawan Napoli. Ditanya apakah masih menjunjung tinggi Napoli, hanya terima kasih, jawab Cavani sesuai mandat Napoli. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.